Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menolong sesama dengan mengatasi kesulitan mereka. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Perikop ini terjadi tidak lama setelah hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun ke atas para murid dan memberdayakan mereka untuk menyebarkan Injil. Petrus dan Yohanes, keduanya rasul-rasul Yesus, pergi ke bait suci untuk berdoa pada jam 3 sore. Kehadiran Petrus dan Yohanes di bait suci menunjukkan kepatuhan mereka pada adat istiadat agama Yahudi, meskipun mereka baru menemukan iman percaya kepada Yesus sejak kebangkitannya dari kematian. Perikop ini menekankan pengaturan religius, di mana penyembuhan ajaib terjadi atas seseorang yang lumpuh dan sedang mengemis di pintu gerbang bait Allah disembuhkan. Orang lumpuh itu adalah seorang pengemis yang biasa duduk di luar gerbang bait suci yang disebut Gerbang Indah untuk meminta sedekah dari mereka yang mau masuk untuk berdoa. Kehadiran orang lumpuh itu menyoroti ketimpangan sosial dan kemiskinan yang ada di Yerusalem saat itu. Selain itu, kehadiran pengemis di pintu gerbang bait Allah mencerminkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap orang cacat dan miskin, serta menjadi tumpulnya perasaan berbelas kasihan mereka yang hari-hari melihat si pengemis di bait Allah. Bait Allah adalah tempat sakral dengan hak istimewanya, dan mereka yang dikucilkan dari tempat suci ini seringkali merupakan anggota masyarakat yang paling rentan. Ketika orang lumpuh itu meminta sedekah, Petrus menjawab dengan berkata, "Aku tidak punya perak atau emas, tetapi apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berdirilah dan berjalanlah." Baca Kisah Para Rasul 3, ayat 6. Pernyataan Petrus mengungkapkan adanya kontras antara kekayaan materi dan kuasa Roh Kudus. Petrus dan Yohanes tidak memiliki apa-apa dalam bentuk uang atau barang-barang materi, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga untuk ditawarkan kepada pria lumpuh itu, yaitu kuasa Injil yang mengubahkan. Penyembuhan orang lumpuh adalah peristiwa ajaib yang menarik banyak orang, memberikan kesempatan bagi Petrus untuk memberitakan Injil. Penyembuhan orang lumpuh menunjukkan kuasa Allah dan mengesahkan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya manusia biasa, tetapi diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukan mujizat dan membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Tujuan perikop ini adalah untuk mendemonstrasikan kuasa dan otoritas para rasul, dan untuk memvalidasi pesan Injil mereka. Penyembuhan orang lumpuh adalah tanda bahwa Yesus adalah Mesias, dan para pengikutnya diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Ini juga menunjukkan bahwa pesan Yesus adalah untuk semua orang, termasuk orang miskin dan terpinggirkan. Bagian ini menekankan pentingnya iman dan kuasa Injil yang mengubahkan. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan untuk kita, yaitu agar kita berbelas kasih dan peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Bagian ini menyoroti kekuatan tindakan kebaikan yang sederhana, dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup seseorang.
Tuhan mendorong kita untuk menjangkau dan membantu mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan mental, kemiskinan, atau tunawisma. Kita dapat menawarkan kepada mereka bantuan praktis, seperti menyediakan makanan, tempat berlindung, atau dukungan keuangan, tetapi juga dukungan rohani, seperti berdoa bersama mereka, dan membagikan pesan pengharapan yang terdapat dalam Injil. Perikop ini juga mengungkapkan keinginan Tuhan bagi kita, untuk beriman kepada Yesus dan kuasa-Nya, untuk membawa kesembuhan dan perubahan. Kita dipanggil untuk percaya pada kemampuan Tuhan, untuk mengatasi kesulitan apapun, dan membawa pemulihan bagi hidup kita, dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, Tuhan menunjukkan pentingnya kita mengenali orang-orang yang terpinggirkan, dan tertindas dalam masyarakat kita. Orang lumpuh dikeluarkan dari kuil, dan tidak dapat berpartisipasi dalam ritual keagamaan, tetapi Petrus dan Yohanes menunjukkan kepadanya cinta kasih dan kebaikan, menunjukkan bahwa kasih Tuhan adalah untuk semua orang, tanpa memandang status sosial mereka. Akhirnya, bagian ini menyoroti peran Roh Kudus dalam memberdayakan kita untuk menjadi agen perubahan di dunia. Sebagai orang Kristen, kita memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, memperlengkapi kita dengan kekuatan, hikmat, dan keberanian untuk membantu orang lain mengatasi kesulitan mereka, dan membagikan pesan pengharapan yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Secara keseluruhan, pesan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3, ayat 1 sampai ayat 4 bagi kita dalam konteks saat ini, adalah berbelas kasih, peduli, dan baik hati terhadap mereka yang membutuhkan, dan percaya pada kuasa Tuhan Yesus, untuk membawa kesembuhan dan perubahan dalam hidup kita, dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus menumbuhkan hati yang berbelas kasih, sama seperti Petrus dan Yohanes, yang tergerak oleh belas kasihan, ketika mereka melihat orang lumpuh yang membutuhkan. Demikian pula, kita dapat meminta Roh Kudus, untuk menumbuhkan hati yang berbelas kasihan di dalam diri kita, sehingga kita tergerak untuk bertindak, ketika kita melihat mereka yang menderita, dan butuh pertolongan. Kita harus mengandalkan tuntunan Roh Kudus, sama seperti Petrus dan Yohanes, yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk melayani orang lumpuh di masanya. Demikian pula, kita dapat berdoa memohon bimbingan dan arahan Roh Kudus, saat kita berusaha membantu orang lain, sehingga kita tahu kemana harus pergi, dan apa yang harus dilakukan. Kita harus mengucapkan kata-kata kehidupan dan dorongan, sama seperti Petrus dan Yohanes, yang mengucapkan kata-kata penyembuhan dan dorongan, kepada orang lumpuh itu, menyuruhnya untuk, "Lihatlah kami," dan memerintahkan, "Dalam nama Yesus, berjalanlah." Demikian pula, kita dapat mengucapkan kata-kata kekuatan yang menghidupkan, dan dorongan kepada mereka yang bergumul, mengingatkan mereka akan kasih dan kuasa Tuhan, dan keyakinan, bahwa di dalam nama Yesus Kristus, akan ada kesembuhan dan perubahan. Kita harus bersedia melakukan tindakan, sama seperti Petrus dan Yohanes, yang bersedia mengambil tindakan, untuk membantu orang lumpuh itu, menjangkau dan mengangkatnya. Demikian pula, kita dapat bersedia mengambil tindakan untuk membantu orang lain, apakah itu melalui bantuan praktis, doa atau kata-kata penyemangat, atau sekadar hadir bersama mereka. Kita harus percaya pada kuasa Roh Kudus, untuk membawa kesembuhan dan perubahan dalam kehidupan mereka, yang ingin kita bantu. Kita mungkin tidak selalu melihat hasil langsung, tetapi kita dapat beriman, bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan orang-orang yang kita layani, mewujudkan tujuannya, pada waktunya Tuhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, dan bersandar pada kuasa Roh Kudus, kita dapat membantu orang lain mengatasi kelemahan fisik, memotivasi ketidakberdayaan, dan membangkitkan kelumpuhan hati nurani mereka, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang paling membutuhkannya. Doa hari ini. Tuhan Yesus,
Kami mengakui bahwa ada banyak orang di sekitar kami yang menghadapi kesulitan dan tantangan yang tampaknya tidak dapat mereka atasi. Kami mohon agar Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat menjadi sumber kekuatan dan dorongan bagi mereka yang sedang berjuang mengatasi kesulitan mereka. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini sendirian, tetapi kami percaya pada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan dan mengubah hidup mereka yang paling membutuhkannya. Tolong kami untuk menjadi bejana yang rela menyalurkan kasih dan rahmat Tuhan, dan untuk membawa harapan dan terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan membimbing kami ketika kami berusaha membantu orang lain. Tunjukkan kepada kami jalan yang harus ditempuh dan tindakan yang harus diambil, sehingga kami dapat menjadi yang paling efektif dalam melayani mereka yang terluka dan hilang pengharapan. Berilah kami hikmat dan kearifan, sehingga kami dapat mengetahui cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.